Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kuliah pemasaran jasa yang minggu lalu berbicara mengenai desain jasa. Kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana jasa itu didistribusikan. Tentu sama halnya dengan barang, jasa juga perlu didistribusikan. Hanya bedanya barang dengan jasa, karena punya karakteristik yang berbeda, bahwa jasa cenderung didistribusikan secara langsung. Ya, oleh karena itu jasa didistribusikan pada umumnya dekat dengan pelanggan, diproduksi dan dikonsumsi bersamaan, ya, antara produsen dengan konsumen. Baik, dalam mendistribusikan jasa, alternatifnya bisa alternatif dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks ini, jasa didistribusikan harus bisa menjawab 4 pertanyaan tersebut. Keempat pertanyaan tersebut adalah what, how, where, dan when. Apa, bagaimana, di kapan, di mana, dan kapan. Dalam mendistribusikan tentu ada intermediaris atau perantara yang menyampaikan barang dan jasa langsung kepada konsumen. Bisa dalam hal ini internasional maupun nasional. Dan bagaimana kalau kita ingin ke internasional, pemasaran internasional. Inilah yang berbeda antara barang dengan jasa. Karena perantara di dalam jasa cenderung dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Tidak seperti barang. Nah, kita coba bahas mulai dari tadi what. Apa yang didistribusikan? Yang akan kita distribusikan adalah aliran informasi dan promosi tentu. Agar pelanggan mengetahui keberadaan jasa yang akan kita tawarkan. Dan tertarik dengan jasa yang kita tawarkan. Sehingga mereka mau mengakuisisi atau membeli jasa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah aliran negosiasi. Aliran negosiasi nyangkut mengenai kesepakatan-kesepakatan mengenai jasa, bagaimana dilaksanakannya, berapa harganya, kapan disampaikannya, ini menyangkut negosiasi. Negosiasi memerlukan keahlian tersendiri. Negosiasi bukan berarti harus menang kalah. Tetapi dalam negosiasi bisnis harus mencapai kesepakatan atau win-win solution. Jadi sama-sama merasa bahwa pihak penyedia jasa maupun konsumen merasa sesuai, merasa cocok, dan merasa bahwa transaksi itu adalah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga yang didistribusikan tentu adalah jasanya itu sendiri atau produknya itu sendiri. Ini ketiga hal yang didistribusikan itu. Nah, membedakan distribusi layanan atau jasa, kita kemarin sudah bicara mengenai ada jasa inti, ada jasa tambahan. Coba lihat lagi di flower of service. Ada jasa inti, ada jasa tambahan. Apa core service-nya? Core service-nya.
Core service misalnya dari bank, tabungan, ya, tabungan, deposito, kredit, ya. Core service dari jasa kesehatan misalnya menyangkut mengenai pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan promosi penyakit. Tambahannya apa? Tambahan dari jasa yang ditambahkan terhadap tabungan, misalnya buku tabungannya, ATM, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah how. How ini menyangkut bagaimana pilihan-pilihan distribusi untuk melayani pelanggan dan menentukan kontak yang akan kita lakukan. Ada beberapa cara bagaimana kita melayani pelanggan. Pelanggan mengunjungi tempat jasa, ini sudah umum. Biasanya kita punya outlet, punya tempat tertentu, maka pelanggan mengunjungi tempat jasa tersebut. Contoh misalnya bengkel mobil atau kantor cabang bank atau puskesmas atau tempat cuci mobil gitu ya. Yang kedua, penyedia jasa mendatangi pelanggan. Nah ini justru yang sekarang ini tren. Jadi penyedia jasa yang datang kepada tempat pelanggan. Ya ini mungkin jasa panggilan, servis panggilan gitu ya. Bahkan sekarang ini salon juga ada yang capsternya datang kepada pelanggan. Ya. Transaksi jasa dilakukan secara jarak jauh, online, ya, secara jarak jauh, melalui fasilitas teknologi, misalnya e-banking, ya, e-learning seperti saat ini ini adalah transaksi jasa secara jarak jauh. Anda ada yang di Sukabumi Selatan, Anda ada yang di Palembang dan lain sebagainya, menerima jasa dari saya pada saat ini secara jarak jauh. Karena saya saat ini berada di Bandung dan Anda berada di tempat masing-masing. Dan yang terakhir adalah preferensi saluran yang bervariasi di antara konsumen. Ini disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ada yang menerima di tempat, ada yang kita sebagai penyedia jasa sampai ke sana, bisa juga melalui transaksi online, lain sebagainya. Ini pilihan-pilihan distribusi. Nah ini the flower of service, ini harus selalu kita ingat ya, karena rancangan di dalam desain jasa tentu harus melibatkan 8 hal ini. Ya, 8 hal. Information, consultation, ordering taking, hospitality, safekeeping, exception, billing, payment. Ini minggu lalu sudah kita bahas. Lihat lagi. Ya, lihat lagi. Ini adalah jasa tambahan dari jasa intinya. Ya, ada 4 jasa inti, ada 4 jasa tambahan. Kita silakan lihat lagi kuliah minggu lalu. Nah, ini bagaimana karakteristik jasa yang tadi ada pelanggan mengunjungi organisasi atau tempat jasa di mana jasa itu diberikan, contohnya bioskop, pemangkas rambut. Walaupun saat ini ada yang berubah sekarang ini, ya bioskop juga udah berubah. Nawarkan bioskop hadir di masing-masing HP masing-masing. Pemangkas rambut juga sama. Banyaknya tempat HT-bis misalnya, rantai restoran cepat saji, cabang-cabangnya. Yang kedua, organisasi jasa mendatangi pelanggan, pencatatan rumah, cuci mobil keliling, gitu ya, layanan pos, layanan berjalan klub otomotif. Pelanggan dan organisasi berinteraksi dengan jarak jauh, misalnya kartu kredit, ya, stasiun TV lokal atau
stasiun TV berbayar. Ya. Ini semua adalah model-model yang tadi dikatakan. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah where. Kapan yang tepat menyampaikan jasa itu? Tentu karena jasa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Oleh karena itu, jasa harus dirancang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau saat ini misalnya, ya kebutuhan jasa yang mendesak di musim pandemik ini apa yang harus kita pikirkan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kita. Sebaiknya fasilitas jasa ditempatkan di mana? Sebaiknya fasilitas jasa itu ditempatkan di dekat dengan tempat atau tempat tinggal dari pelanggan, ya, karena pelanggan cenderung menginginkan convenient, cenderung menginginkan kemudahan. Inovasi penghantaran layanan yang difasilitasi oleh teknologi. Ini sekarang ini musimnya adalah teknologi, ya. Pada masa 4.0 ini adalah masa di mana hampir seluruh pelayanan bisa dilakukan dengan teknologi, ya. Walaupun mungkin untuk jasa ada keterbatasan hal dalam penyampaian jasanya. Contohnya potong rambut kan tidak mungkin diwakili oleh teknologi yang lain, ya. Tetap saja harus antara tukang potong dengan potong rambut. Ada beberapa yang sudah bisa dilakukan dengan teknologi, misalnya salon. Contoh pemesanan, reservasi, gitu ya. Bank juga sekarang ini semakin kuatnya transaksi elektronik di bank, sehingga ada kecenderungan bank sekarang bakal melikuidasi atau menghilangkan kantor kas dan sebagainya karena dianggap sudah tidak efektif lagi melayani pelanggan karena pelanggan sudah banyak menggunakan teknologi di dalam transaksinya, ya. Karena 4 hal inovasi yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah berkembangnya telepon genggam, ya, smartphone sekarang, smartphone, personal digital assistant, ya, personal digital assistant ini sangat ini. Dan berkembangnya teknologi Wi-Fi. Hampir di setiap sudut ada teknologi Wi-Fi. Sehingga orang bisa mengakses informasi, mengakses bisnis atau jasa dari mana saja. Ya, bisa juga penggunaan teknologi pengenal suara. Sekarang dengan berbicara, maka kita bisa dikirim produknya. Yang ketiga, penciptaan situs web yang memberikan informasi, menerima pesanan, ya, web bisnis dan marketplace juga yang mendukung terhadap teknologi ini. Bahkan sekarang sosial media saja udah menjadi marketplace, sehingga orang menggunakan WA, menggunakan Facebook, menggunakan IG, ya, untuk gunakan untuk bisnis, bukan lagi hanya sekedar sosial media. Pertanyaan berikutnya adalah when, ya, kapan jasa itu harus disampaikan, ya. Kapan harus disampaikan tentu terkait dengan kesiapan pelanggan yang akan menerima jasa kita, ya, diantaranya perantaranya. Peran perantara ini sangat tinggi, ya, di dalam penyampaian jasa, terutama jasa yang interaktifnya tinggi. Jasa yang interaktifnya tinggi ini seperti kita ini perkuliahan. Wah, sangat tinggi antara saya mewakili provider dan Anda sebagai customer, tentu kesiapan dari perantara, ya. Walaupun sekarang sudah bisa diwakili dengan video conference, ya, video YouTube seperti ini, ya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga Anda bisa mendengarkan suara saya di dalam perkuliahan ini. Dengan demikian, maka
eh, pembelajarannya mudah-mudahan lebih efektif dan efisien. Karena bukan hanya membaca, akan tetapi juga mendengarkan dan melihat. Dan sekaligus juga adalah mereview dan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini kita bisa mendistribusikan jasa internasional. Jasa internasional ini adalah jasa yang ditawarkan lewat batas-batas suatu negara. Bahkan sekarang cenderung adalah lintas negara. Secara global distribusi jasa itu melalui wilayah-wilayah negara yang lainnya. Bagaimana seharusnya jasa didistribusikan? Kalau kita mau memasuki pasar internasional, itu caranya bisa langsung atau bisa melalui perantara. Ya. Bisa langsung, kita langsung bilateral, misalnya masuk satu negara tertentu. Kalau melalui perantara negara lain, bisa saja kita melalui misalnya negara tertentu yang sudah punya hubungan bilateral dengan kita, dan negara tersebut yang menyampaikan kepada negara lain. Ya. Nah, apa sih hambatan yang terjadi dalam penyampaian jasa internasional? Hambatan terhadap perdagangan dan layanan internasional, ini contohnya adalah akses maskapai penerbangan. Menjadi hal yang berat di banyak negara karena penerbangan internasional itu tidak bisa mudah begitu saja karena harus melalui kesepakatan bilateral antar negara. Jadi tidak bisa perusahaan jasa lintas suatu negara. Hambatan lainnya meliputi keterlambatan administratif. Administratif biasanya birokrasinya beda-beda antar suatu negara. Penolakan oleh pihak lain, misalnya imigrasi, ya, pajak yang besar, larangan hukum terhadap operasional dan pemasaran dari luar negeri. Bisa saja suatu negara menolak penawaran dari negara yang lain. Dan hal lainnya adalah sering menghambat dalam perdagangan internasional adalah perbedaan bahasa dan norma budaya. Ya, norma budaya yang mungkin saja berbeda antara lokal dengan internasional. Oleh karena itu, ya, cross culture, ya, perusahaan-perusahaan jasa yang akan menawarkan lintas budaya, kita harus memahami yang disebut dengan cross culture. Harus memahami di mana negara tujuan yang akan kita layani. Ya, tidak bisa disamakan dengan negara yang kita ini. Jangankan internasional, di suatu negara saja cross culture itu terjadi kan ya. Karena budaya itu berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Oleh karena itu harus memahami bagaimana layanan itu dihantarkan dan termasuk dipromosikan. Karena promosi dan penghantaran harus mengikuti norma-norma di mana negara atau daerah tujuan dalam pelayanan tersebut. Simpulannya, ya, mendistribusikan jasa itu tadi pertanyaan what, how, where, when. Jawaban atas 4 pertanyaan tersebut membentuk fondasi dari strategi distribusi dari jasa apapun. Pengalaman layanan atau jasa pelanggan bergantung pada bagaimana beragam elemen dari flower of service yang sudah kita bicarakan tadi. Semakin bervariasi dari flower of service, maka juga distribusinya juga semakin bervariasi. Distribusi bisa dihantarkan secara fisik dan elektronik saat ini. Secara fisik langsung interaktif antara penyedia jasa dengan konsumen jasa. Secara elektronik adalah sekarang melalui asistensi teknologi yang bisa menyampaikan jasa tersebut. Selain apa dan bagaimana, strategi pemasaran jasa harus menangani permasalahan tempat dan waktu. Sembari memperhatikan kecepatan, penjadwalan, dan akses elektronik sama besarnya dengan aspek tradisional tentang lokasi fisik yang sudah kita rancang.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang mau bertanya silakan ya, dan tugasnya tolong dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.